legenda Putri Naga dan Tuan Tapa. Cerita rakyat Aceh. Di kaki Gunung Singkil, Aceh Selatan, hiduplah seorang pria raksasa bernama Tuan Tapa. Tubuhnya setinggi 7 meter, dan kekuatannya tak tertandingi. Orang-orang di sekitarnya diliputi rasa takut, sehingga Tuan Tapa memilih hidup menyendiri di sebuah gua, mendedikasikan waktunya untuk bertapa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Suatu hari, kedatangan dua naga raksasa memecah kesunyian. Naga jantan dan betina ini terbuang dari negeri Tiongkok karena tak kunjung memiliki keturunan. Ketakutan dan kesepian menyelimuti mereka. Dengan penuh harap, mereka memohon kepada Tuan Tapa untuk memberi mereka tempat berlindung. Tuan Tapa, dengan kebijaksanaannya, mengizinkan mereka tinggal di gunung sebelah timur dengan satu syarat. Mereka tidak boleh menampakkan diri di hadapan manusia. Naga-naga itu menyetujui dengan senang hati, dan mereka pun membangun sarang megah di puncak gunung. Hari-hari naga jantan dan betina diisi dengan berburu di lautan luas. Suatu hari, di tengah perjalanan, naga jantan melihat sebuah titik hitam di kejauhan. Semakin dekat, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah perahu kecil yang terombang-ambing di lautan. Badai dahsyat telah menghancurkan perahu, dan hanya seorang bayi mungil yang selamat, terombang-ambing di atas puing-puing. Tergerak oleh rasa iba, naga jantan menyelamatkan bayi perempuan itu dan membawanya ke sarang mereka di gunung. Naga betina menyambut bayi itu dengan penuh kasih sayang, dan mereka pun memutuskan untuk merawatnya seperti anak mereka sendiri. Bayi itu diberi nama Putri Naga. Putri Naga tumbuh dengan dikelilingi oleh kasih sayang naga jantan dan betina. Mereka mengajarinya cara berburu, berenang, dan terbang. Putri Naga pun tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan pemberani. Dia tidak pernah merasa berbeda dari naga-naga yang merawatnya, dan dia menganggap mereka sebagai orang tuanya. Namun, seiring bertambahnya usia, rasa penasaran mulai muncul dalam diri Putri Naga. Dia bertanya-tanya tentang asal-usulnya, siapa orang tua kandungnya, dan mengapa dia berbeda dari naga-naga lainnya. Naga jantan dan betina berusaha menjawab pertanyaannya dengan penuh kasih sayang, namun mereka tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Suatu hari, Putri Naga memutuskan untuk menjelajahi hutan di sekitar gunung. Dia terpesona oleh keindahan alam dan bertemu dengan berbagai macam hewan. Namun, dia juga merasakan ketakutan ketika bertemu dengan beberapa manusia yang berusaha memburunya. Dalam pelariannya, Putri Naga tersesat dan menemukan sebuah gua yang tersembunyi. Di dalam gua, dia bertemu dengan Tuan Tapa, sang raksasa yang bijaksana. Putri Naga menceritakan kisahnya kepada Tuan Tapa, dan Tuan Tapa pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Tuan Tapa menjelaskan kepada Putri Naga bahwa dia bukanlah naga, melainkan manusia. Dia adalah anak dari seorang pelaut yang terbunuh dalam badai dahsyat yang sama yang membawanya ke gunung. Naga-naga yang menemukannya telah menyelamatkannya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Putri Naga diliputi rasa haru dan bahagia. Dia akhirnya mengetahui asal-usulnya dan identitasnya yang sebenarnya. Dia berterima kasih kepada Tuan Tapa atas pencerahannya dan berjanji untuk mencari orang tua kandungnya. Tuan Tapa memberikan Putri Naga sebuah peta kuno yang menunjukkan lokasi sebuah desa di pesisir pantai. Dia juga memberikannya sebuah gelang ajaib yang dapat membantunya dalam perjalanannya. Putri Naga mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Tapa dan naga-naga yang telah merawatnya, dan dia memulai perjalanannya untuk menemukan orang tua kandungnya. Perjalanan Putri Naga penuh dengan rintangan dan bahaya. Dia harus melewati hutan lebat, menyeberangi sungai deras, dan mendaki gunung tinggi.
Namun, dia tidak pernah menyerah, dan dia terus didorong oleh tekadnya untuk bertemu dengan orang tua kandungnya. Akhirnya, setelah berhari-hari menempuh perjalanan, Putri Naga tiba di desa yang tertera di peta kuno. Dia melihat anak-anak kecil bermain di halaman rumah, dan dia merasakan kehangatan dan kasih sayang yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Putri Naga memberanikan diri untuk mendekati seorang wanita tua yang sedang duduk di teras rumahnya. Dengan penuh rasa gugup, dia menceritakan kisahnya kepada wanita itu. Wanita tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan air matanya mulai mengalir. Ternyata, wanita tua itu adalah ibu kandung Putri Naga. Dia telah mencarinya selama bertahun-tahun setelah badai dahsyat yang merenggut nyawa suaminya dan membawanya pergi. Kebahagiaan melanda mereka saat mereka saling berpelukan, dan Putri Naga akhirnya menemukan cinta dan kasih sayang dari orang tua kandungnya. Putri Naga tinggal bersama ibu kandungnya di desa tersebut selama beberapa waktu. Dia membantu pekerjaan rumah tangga dan belajar tentang kehidupan manusia. Namun, dia tidak pernah melupakan naga jantan dan betina yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, Putri Naga memutuskan untuk kembali ke gunung untuk menemui naga-naga yang telah merawatnya. Dia membawa ibunya bersamanya, dan mereka pun memulai perjalanan kembali ke tempat di mana Putri Naga menghabiskan masa kecilnya. Naga jantan dan betina menyambut Putri Naga dengan penuh sukacita. Mereka senang melihatnya kembali dan ingin tahu tentang petualangannya. Putri Naga menceritakan kisahnya kepada mereka, dan mereka pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Ibu kandung Putri Naga tersentuh oleh kasih sayang yang ditunjukkan oleh naga-naga itu kepada putrinya. Dia menyadari bahwa mereka telah memainkan peran penting dalam kehidupan putrinya, dan dia berterima kasih kepada mereka atas semua yang telah mereka lakukan. Putri Naga memutuskan untuk tinggal di gunung bersama naga jantan dan betina, ibu kandungnya, dan beberapa orang dari desa yang ingin belajar tentang cara hidup damai dengan alam. Mereka membangun komunitas kecil yang harmonis, di mana manusia dan naga hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai. Putri Naga menjadi pemimpin komunitas tersebut, dan dia menggunakan kebijaksanaannya dan kekuatannya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Dia juga mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan hidup selaras dengannya. Kisah Putri Naga menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dia adalah simbol persahabatan yang tak terduga, kasih sayang yang tak kenal batas, dan kekuatan untuk menemukan jati diri. Dia mengajarkan kepada kita bahwa keluarga dapat ditemukan di tempat yang paling tidak terduga, dan bahwa cinta dan kasih sayang dapat mengatasi perbedaan apapun. Legenda Putri Naga dan Tuan Tapa terus diceritakan hingga saat ini. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya persahabatan, kasih sayang, dan penerimaan. Ini juga merupakan pengingat bahwa kita semua memiliki tempat di dunia ini, dan bahwa kita harus selalu berusaha untuk menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Kisah ini juga mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Naga-naga dalam cerita ini mewakili kekuatan alam, dan mereka mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menghargai alam. Kita harus belajar untuk hidup selaras dengan alam, dan kita harus selalu berusaha untuk melindunginya. Legenda Putri Naga dan Tuan Tapa adalah kisah yang indah dan inspiratif yang dapat dinikmati oleh semua orang. Ini adalah cerita tentang cinta, persahabatan, dan penemuan diri, dan ini adalah cerita yang akan selalu relevan di setiap zaman.